Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme evolusi. Itu ada misalnya itu samudra atau gunung yang mengalami terjadinya interdifferensiasi antara individu-individu dalam satu populasi. Nah, isolasi geografis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada spesiasi simpati dan ada spesiasi non simpati. Nah, yang pertama itu ada spesiasi simpati. Nah, spesiasi simpati ini merupakan proses spesiasi yang terjadi dalam area geografi yang sama dari spesies yang sama dan spesies yang lain berkerabat. Nah, awalnya itu terdapat suatu populasi asal yang nantinya akan mengalami suatu perubahan genetik, namun mereka itu masih tinggal di dalam satu lingkungan atau satu populasi yang sama, namun mereka itu tidak dapat lagi menyimpan materi genetik, lalu mereka akan menghasilkan suatu spesies yang berbeda. Nah, di sini tuh ada gambar spesies simpati di mana terdapat dua jenis ikan dengan warna yang berbeda yang hidup di suatu populasi atau di suatu perairan yang sama. Nah, walaupun mereka itu tinggal di suatu perairan yang sama, namun mereka itu mengalami divergensi atau perubahan materi genetik sehingga mereka itu menjadi spesies yang berbeda. Spesiasi itu menjadi karena aspek genetik, morfologi, tingkah laku, fisiologi, dan lain-lain. Lanjut ada isolasi geografi non simpati. Nah, spesiasi non simpati adalah proses spesiasi yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dibandingkan dengan area geografi satu spesies yang paling berdekatan. Spesiasi non simpati ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada spesiasi alopati, ada spesiasi karapati, dan ada spesiasi karipati. Nah, ada spesiasi alopati. Spesiasi alopati ini itu merupakan proses spesiasi yang terjadi di daerah berjauhan atau berlainan dari suatu spesies yang paling dekat dengan kekerabatannya. Nah, awalnya itu terdapat suatu populasi asal yang mereka itu akan berpisah karena terjadinya suatu kejadian geologis seperti terbentuknya gunung gunung, lalu mereka itu akan terisolasi dengan sendirinya yang nantinya akan menghasilkan suatu spesies yang berbeda. Contohnya itu ada makala brinopsis dan makala aureata. Spesiasi peripati. Peripati adalah proses spesiasi yang terjadi di daerah pinggir dari daerah suatu spesies yang paling dapat hubungannya kekerabatannya. Nah, di situ ada populasi awal. Nah, populasi awal itu menyebar luas ke menyebar luas sehingga yang kelompok anggota awalnya, anggota yang perbatasannya terpisah dari anggota yang awal, sehingga menyebabkan habitat itu terisolasi. Terus habis habitat itu terisolasi, jadilah jadi spesies baru. Nah, contoh spesies baru itu ada gunung Australia, Petri apa? Petroka. Oh, Petroika, beraneka warna. Jadi di situ beda warna doang. Ya itu warna ada habitatnya. Iya. Isolasi reproduksi merupakan faktor-faktor biologis yang mencegah individu
dari dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang fertil. Itu isolasi reproduksi. Nah, spesiasi prakawin itu yang pertama tuh ada kromosom. Perbedaan kromosomal, perbedaan jumlah bentuk urutan kromosom berpengaruh dalam perubahan. Jadi kalau kromosomalnya kurang tuh bakal formenya kayak cacat gitu. Nah yang kedua tuh ada perbedaan musim kawin atau berbunga menyebabkan individu yang saling membuahi. Nah kan musim kan banyak, salah satunya tuh kayak musim bunga tuh dari misalkan berbuah tuh, yaitu tuh musim bunga. Nah ketiga itu ada apanya? Genesis. Ini itu individu identik dengan hidup yang menghasilkan. Terus yang keempat itu ada morfologi, perbedaan struktur tubuh menyebabkan pembuahan. Nah ini tuh ada spesies pasca kawin. Nah yang pertama itu ada letalitas, adanya embrio yang letal atau mati. Jadi kalau ada embrio yang mati tuh kayak nggak bakal jadi tuh, kan kayak spermanya dari beberapa sperma itu ada yang mati, jadi nggak bakal jadi kehamilan gitu. Yang kedua itu ada sterilitas, individu yang dilahirkan dapat memiliki keturunan. Jadi yang misalkan dicontohnya misalkan di manusia tuh kayak udah sampai banget sudah punya anak tuh, jadi tuh ini di apa tuh? Apa sih ini? Ya disterilin tuh, jadi udah nggak bisa punya keturunan. Nah yang ketiga itu ada semi letal, individu yang memiliki vitalitas yang sangat rendah. Jadi semi letal itu kayak hewan itu tuh cacat tapi tetap hidupnya nggak normal, tapi mempunyai vitalitas yang sangat rendah. Radiasi adaptif merupakan proses evolusi dari spesiasi bernatur yang sama menghasilkan berhasil mengembangkan adaptasi di lingkungan lain. Contohnya itu burung fish. Burung fish ini mengalami evolusi dari daratan Amerika ke kepulauan Galapagos dan mengalami perubahan baru untuk menyelesaikan makanan di kepulauan Galapagos. Domestikasi merupakan proses pemindahan organisme dari habitat aslinya ke lingkungan baru yang diciptakan manusia. Contohnya serigala babu. Serigala babu ini awalnya dipelihara oleh manusia untuk dikembangbiakan dan dikawinkan sehingga keturunannya itu jadi begini. Spesies tampak. Tampaknya itu terbentuknya spesies baru. Yang kedua, perubahan yang mengatur perilaku hewan sehingga hewan domestikasi menjadi kurang agresif. Yang ketiga, perubahan gen yang mengatur morfologi tumbuhan sehingga terjadinya peningkatan ukuran ini. Yang keempat, memudahkan manusia untuk menangani organisme domestik. Yang keempat, ketika membuat organisme domestik sulit bertahan hidup di alam liar. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.